terbukti tidak mampu mengatasi berbagai masalah kemanusiaan di dunia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Azhar yang mulia Profesor Dr. Syekh Ahmed El-Tayeb. Yang saya hormati Menteri Agama yang saya banggakan dan Wakil Menteri Agama. Yang saya hormati Rois Am dan Ketua Umum PBNU berikut seluruh jajarannya, tokoh agama yang hadir, Nadlin dan hadirin yang saya banggakan semuanya. Dengan sukacita, saya atas nama gereja-gereja di Indonesia menyambut kehadiran Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir yang mulia Profesor Dr. Syekh Ahmed El-Tayeb di Indonesia. Kunjungan yang mulia sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami. Bukan saja bagi umat muslim di Indonesia, tetapi juga bagi kami gereja-gereja di Indonesia. Di tengah dunia yang makin tercabik-cabik oleh ragam konflik dan kepentingan peperangan dan sebagainya, sebagai buah dari globalisasi kerakusan dewasa ini, acapkali perdamaian dan kemanusiaan tinggal menjadi slogan. Karena ternyata berbagai tatanan ekonomi, tatanan politik global terbukti tidak mampu mengatasi berbagai masalah kemanusiaan di dunia saat ini. Mereka yang lemah, yang miskin dan tak bersuara, utamanya perempuan dan anak-anak, dari waktu ke waktu makin terpinggirkan. Agama-agama yang sejatinya hadir untuk memanusiakan manusia, ternyata juga bisa bias oleh kepentingan sesaat. Bahkan acap terjebak menjadi kendaraan bagi kepentingan ekonomi atau kepentingan politik tertentu. Akibatnya peran transformatif agama yang menyejarah itu sering tinggal menjadi retorika karena hanya mengedepankan simbol-simbol agama tetapi kehilangan nilai-nilai substantifnya. Di tengah kecenderungan yang sedemikianlah, dunia sangat tertolong dengan komunika bersama Imam Besar Al-Azhar dan Bapak Suci Sri Paus Fransiskus tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Komunika yang dikenal dengan dokumen Abu Dhabi ini menukik pada substansi hidup bersama sebagai umat manusia, yakni persaudaraan kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama, suku bangsa, ras, termasuk juga pilihan politik. Dan karenanya komunika ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat dunia saat ini. Pernyataan yang mulia Imam Besar dan Sri Paus mestinya telah menohok masyarakat dunia yang punya kecenderungan beragama secara artifisial. Segala simbol-simbol agama dikedepankan, tetapi substansi hidup beragama malah diabaikan, yakni persaudaraan kemanusiaan. Yang mulia Imam Besar telah memotivasi kita semua untuk lebih mengedepankan perdamaian dunia dan hidup bersama. Dan tentu ini akan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk seperti kami, Indonesia. Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, suku bangsa, agama, dan lain-lain. Yang mulia Imam Besar, sekalipun masyarakat kami sangat beragam, kami terus-menerus membangun hidup bersama atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan di tengah keragaman yang ada di tengah masyarakat kami. Dalam hal ini kami sangat beruntung oleh dua hal. Pertama, sebagai bangsa kami berdasar dan mewarisi ideologi Pancasila yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa kami yang diikat oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu adanya. Dan yang kedua yang mulia, kami juga beruntung memiliki saudara-saudara muslim sebagai penduduk terbesar di Indonesia yang mengedepankan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang dalam siar keagamaannya selalu bergandengan tangan dengan agama-agama lain. Khususnya
dengan peran Nahdlatul Ulama yang selalu terbuka bersama-sama bergandengan tangan dengan berbagai elemen bangsa yang berkehendak baik. Tidaklah berlebihan bila saya katakan, Muslim Indonesia yang adaptif dengan perubahan zaman, koeksistensi dalam keberagaman, menjunjung hak asasi manusia, dan kompatibel dengan demokrasi di Indonesia bisa menjadi sumbangan Indonesia bagi peradaban dunia kini dan di masa depan. Dengan semangat seperti itulah, melalui dialog dan kerjasama antar agama, kami umat beragama di Indonesia mengembangkan kehidupan beragama yang menukik pada nilai-nilai substansial dari agama masing-masing dan tidak terjebak pada simbol-simbol maupun formalisme agama. Kami senantiasa mengajak umat kami masing-masing untuk bersama secara substansial agar mudah mempertemukan para penganut agama dari agama apapun, karena pada hakikatnya kami menyadari setiap agama ada dan hadir untuk mewartakan nilai-nilai yang kurang lebih sama, yakni persaudaraan, perdamaian, dan hidup bersama dengan rukun. Bagi kami di Indonesia, salah satu ungkapan dari dokumen Abu Dhabi yang menyebutkan Tuhan tidak perlu dibela sudah sangat lama tertanam dalam sanubari kami. Karena sekitar 25 tahun lalu, Presiden keempat Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur pernah mengungkapkan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela karena Tuhan itu serba maha. Ganti membela agama dan Tuhan, selayaknya lah kita semua membela yang lemah dan selayaknya lah kita membela yang tersingkirkan, karena dengan mereka lah Tuhan mempersonifikasikan dirinya. Itu spirit Abu Dhabi yang sudah berurat berakar dalam urat nadi kami bangsa Indonesia. Semoga kehadiran yang mulia di Indonesia dan ditambah lagi dengan rencana kehadiran Bapak Suci Sri Paus September yang akan datang di Indonesia semakin memperkokoh komitmen kami bangsa Indonesia untuk ikut membangun peradaban dunia yang damai dan menata hidup bersama yang lebih adil dan makmur. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi selamat datang di Indonesia kepada Yang Mulia.